Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel KIMEK bersama Kak Nazar. Kali ini kita akan mencoba membahas soal UTBK tahun 2020 ya, yang tahun lalu. Ini untuk persiapan UTBK tahun 2021. Soal nomor 1 dari 4 huruf ABCD dan 5 angka yaitu 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Jika dikit-dikit password tidak boleh berulang, maka banyak password yang dapat dibentuk adalah. Oke. Nah, ini ada 4 digit ya, passwordnya itu terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Berarti terdiri dari 4 karakter ya. Nah, karena ada 4 karakter, berarti kalau 4 karakter itu password itu kan kalau misal saling ditukar posisi itu kan jadi berbeda ya passwordnya. Jadi karena ada 4 karakter, kita bisa menentukan 4 karakter yang saling ditukar posisinya, maka akan terbentuk 4 faktorial password. Itu baru pertukaran posisinya. Kalau misalnya ada 4 karakter itu saling ditukarkan, ya kan? Nah, sekarang untuk posisi huruf ya. Hurufnya ada 4 ya. Dari 4 huruf tersebut akan dipilih 1. Ini susunnya udah ada di sini ya. Jadi kalau misalnya dikatakan Kak, kenapa kombinasi nggak permutasi? Karena ini susunannya, ini memilihnya, ya, memilih 1 huruf dari 4. Kemudian berikutnya apa? Kita memilih angka. Angkanya itu ada 5, yang kita pilih cukup 3. Jadi memilih 3 angka dari 5. Oke? Nah, 4 faktorial itu nilainya 24. Kombinasi 41 adalah 4 dan kombinasi 53 itu 10 ya. Masih ingat ya rumus kombinasi, yaitu kombinasi n unsur dari n unsur sama dengan n faktorial diper dengan n min r faktorial dikalikan dengan r faktorial. Nah, ini rumus untuk kombinasi. Oke. Jadi 24 dikalikan 4 96 dikalikan 10 sama dengan 960. Jawaban untuk soal ini adalah D. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Diketahui suatu operasi tertentu P, A bintang B bintang C bintang D sama juga dengan A kurang D tambah 2B ditambahkan dengan C. Maka nilai dari P 3 bintang min 2 bintang 1 bintang 4. Berarti dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai A-nya adalah 3 dan nilai B minus 2, nilai C adalah 1 dan B nilainya adalah 4. Oke, langsung saja. A. Berarti nilai dari ini sama dengan A, nilai A-nya adalah 3 kurang B. Dikurangkan 4 tambah 2B, tambahkan 2 kali minus 2, kemudian ditambahkan dengan C, tambahkan 1. Oke. Nah, 3 tambahkan 1 sama dengan 4, 4 kurangkan 4. Jadi ini kita menghapuskannya biar jadi 0 kan. 2 kali minus 2 sama dengan minus 4. Sehingga pilihan jawaban untuk soal ini adalah C. Soal nomor 3, diketahui B1, B2, B3 merupakan suatu barisan jika B1 sama dengan min 2 dan B2 sama dengan 1 dengan Bn tambah 2 sama dengan 3 kali Bn tambah 1 dikurang dengan Bn. Dengan n bilangan asli, maka nilai dari B4 dikurang dengan B2 sama dengannya berapa ya? Nah, yang menjadi acuan kita dalam penyelesaian soal ini ketika diberikan Bn tambah 2 sama dengan 3 kali Bn tambah 1 dikurang dengan Bn. Oke, langsung saja. Tentu n-nya bilangan asli, berarti nilai n dimulai dari 1. Kalau n-nya 1, maka di kiri diperoleh B1 tambah 2, berarti ini sama dengannya B3 sama dengan 3 dikalikan n-nya 1, jadinya 1 tambah 1, 2 dikurang dengan B1. Ya, nah dari sini berarti kita bisa mendapatkan nilai B3 nya berapa? Tinggal kita masukkan nilainya. B3 sama dengan 3 kali B2. B2 nya 1, berarti 3 kali 1 3 dikurang B1. B1 nilainya minus 2. 3 dikurang minus 2 hasilnya 5. Sehingga nilai B3 sama dengan 5. Sekarang kita coba kalau n-nya itu sama dengannya 2. Kalau n-nya sama dengan 2, berarti akan diperoleh B4 sama dengan 3 kali B n tambah 1, berarti jadinya B3 dikurang
B2. Karena nilai N-nya tadi kita substitusikan dengan 2. Berarti nilai B4 sama dengan 3 kali B3. Nilai B3-nya adalah 5. Dikurang B2. Nilai B2 adalah 1. 3 kali 5, 15. 15 kurang 1 sama dengannya 14. Nah, yang ditanyakan soal ini apa? B4 dikurangkan dengan B2. Nilai B4-nya itu adalah 14. Dikurangkan dengan nilai B2 adalah 1. 14 dikurang 1 hasilnya 13. Sehingga pilihan jawaban untuk soal ini adalah E. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Diketahui matrik A dengan entry-nya min 3, 4, X tambah 1, dan min 4. Jika matrik A adalah matrik singular, maka nilai X adalah, apa itu matrik singular ya? Nah, ini yang menjadi acuan kita dalam penyelesaian soal ini. Matrik singular itu adalah matrik yang tidak memiliki inverse. Kenapa dia tidak memiliki inverse? Disebabkan diskriminannya sama dengan 0. Oke. Nanti kalau determinan ya. Kalau matrik A itu merupakan matrik singular, berarti determinan dari A harus sama dengan 0. Nah, di mana kita mengetahui bahwa yang namanya determinan itu adalah selisih hasil kali diagonal utama dengan diagonal samping. Nah, diagonal utama min 3 dengan min 4 kita kalikan. Min 3 kali min 4 adalah 12. Dikurang dengan hasil kali diagonal samping. Jadi 4 dikalikan dengan X tambah 1. Harus sama dengannya 0. Langsung saja kita pisahkan ruasnya. 12 sama dengan 4 dikalikan dengan X tambah 1. Kedua ruas kita membaginya dengan 4. Ini kita mampuskan sehingga di sini tinggal 3. X tambah 1 sama dengannya 3. Maka nilai X diperoleh 2. Nah, pilihan jawaban untuk soal ini adalah E. F X-nya 2. D ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal UTBK tahun 2020. Namun sebelumnya kakak ingatkan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update pembahasan soal lainnya. Untuk mendapatkan naskah soalnya, teman-teman bisa download pada link yang sudah kakak sertakan di deskripsi. Soal nomor 5, diketahui matrik A dengan entry-nya X1, 5, dan X plus 4. Jika matrik A adalah matrik singular, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi adalah sama dengan soal pada nomor 4, yang namanya matrik singular adalah determinan daripada matrik A ini harus sama dengan 0. Ya, langsung saja determinan hasil kali diagonal utama yaitu X dikalikan X plus 4 dikurang hasil kali diagonal samping. 1 dikalikan 5, hasilnya 5 sama dengannya 0. Oke, kemudian langsung kita kalikan X kuadrat ditambah dengan 4X kemudian dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya kita bisa menyatakan sebagai X1 dan X2. Dalam persamaan kuadrat, kita mengetahui bahwa jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat dirumuskan sebagai negatif B per A. Nah, sehingga jumlah semua nilai X dari soal ini, yaitu X1 tambah X2 min B per A. Nilai B-nya adalah 4, tapi minus 4 per 1, ya. Minus 4 dibagi 1 adalah minus 4. Jawabannya D. Lanjut ke soal nomor 6. Diketahui matrik P dengan entry-nya 2X, 6, 2, dan 3. Jika determinan P sama dengan 0, maka nilai dari 3X min 1 adalah, oke, sama determinannya adalah 0. Ya, berarti matrik P juga merupakan matrik singular. Kita kalikan silang, jadinya 2X dikalikan 3, ya. Jadi 3 dikalikan 2X dikurang 6 dikalikan dengan 2 sama dengannya harus 0. Kita bisa langsung membagi 2. Bagi 2 sehingga diperoleh 3X sama dengannya 6. Soal menanyakan 3X min 1. Berarti kalau 3X kurang 1 sama juga dengan nilai 3X-nya adalah 6 dikurangkan 1 hasilnya 5. Pilihan jawaban untuk soal ini juga D. Masih dengan pembahasan soal UTBK tahun 2020, soal nomor 7. Diketahui matrik A dengan unsurnya 3 min 2X, min 2, 3, dan 5. Jika determinan daripada matrik A sama dengan 11, maka nilai X adalah, ya. Nah, sekarang nilai determinan diketahui, berarti matrik A bukan matrik singular.
Determinan itu hasil kali diagonal utama dikurang dengan hasil kali diagonal samping. Hasil kali diagonal utamanya adalah 5 dikalikan dengan 3 minus 2x. Dikurang dengan hasil kali diagonal samping ya, yaitu minus 2 kita kalikan dengan 3. Sama dengannya harus 11. Nah, kita langsung aja kalikan 5 kali 3 itu 15. 5 dikalikan minus 2x diperoleh minus 10x. Min kali min plus 2 kali 3 6 sama dengannya 11. Oke. 15 ditambahkan dengan 6 hasilnya 21. Kita langsung kurangkan 11 sama dengan 10x. 21 dikurangkan dengan 11 hasilnya 10 sama dengan 10x. Berarti nilai x sama dengan 1. Sehingga pilihan jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah D. Kemudian soal nomor 8. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin tik adalah 4:7. Oke, nanti kita punya VA dibandingkan dengan VB sama dengan 4/7. Berarti kalau sama halnya juga dengan kita menyatakan kalau perbandingan kecepatan B berbanding dengan kecepatan A sama dengan 7/4. Jika A dapat mengetik 280 huruf dalam waktu 6 menit, berapakah waktu yang diperlukan B untuk mengetik 9.800 huruf? Oke. Berarti dari sini kita bisa menentukan kecepatan A. Kita bisa menuliskan yang ditanyakan di sini waktu yang diperlukan B. Berarti VB sama juga dengan kita menuliskan 7/4 daripada VA. Yang namanya V, kecepatan itu berarti banyak huruf per T, waktu. T, dalam hal ini T-nya berarti masih dalam menit. Oke, sama dengan kita tuliskan 7/4 ya, ini masih VB ya, T yang diperlukan oleh B karena banyaknya huruf yang diketik oleh B diper dengan T. VA, kecepatan A banyaknya huruf yang diketik A yaitu 280 huruf dalam waktu 6 menit. 6 menit. Oke. Nah, banyaknya huruf yang diketik oleh B 9.800 diper dengan TB ya. TB artinya waktu yang diperlukan oleh B sama dengan 280 kita bisa mampuskan dengan 4 sehingga diperoleh 70. Sehingga ini menjadi 490 diper dengan 6 menit. Oke. Ya. Nah, 980 kalau dicoret dengan 490 ini sama juga dengan 2. Sehingga waktu yang diperlukan oleh B kita bisa menuliskan TB tinggal kita kali silang. 20 kali 6 sama dengan 120 menit. 120 menit itu identik juga dengan 2 jam. Jadi waktu yang diperlukan oleh B untuk mengetik 9.800 huruf itu adalah selama 2 jam. Soal nomor 9 diketahui fx dikuadratkan ya ataupun f dikomposisikan dengan x kuadrat sama dengan 3x kuadrat min 5 dan gx sama dengan x tambah 1. Maka nilai dari g komposisi f2 sama dengannya. Nah, sebelum dikomposisikan oleh x kuadrat berarti ini merupakan nilai x ya. Berarti kalau fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat min 5 berarti kalau fx itu sama dengannya 3x dikurang 5. Soal menginginkan apa? G komposisi F2. Nanti kita memerlukan nilai daripada F2. Langsung aja. F2. Artinya nilai X-nya kita komposisikan dengan 2. Berarti sama dengan 3 dikalikan 2 kemudian dikurangkan 5. 3 kali 2 6, 6 kurang 5 hasilnya 1. Nah, berarti apa? G komposisi F2. G dikomposisikan dengan F2 sama juga dengan G dikomposisikan dengan nilai F2 adalah 1. Berarti sama juga dengan kita mencari G1. Gx sama dengan X plus 1. Berarti kalau G1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengannya 2. Sehingga pilihan jawaban untuk soal ini adalah D. Soal nomor 10. Jika Fx
ataupun F dikomposisikan dengan X kuadrat tambah dengan 2Fx sama dengan 1, di mana Fx-nya adalah 3X plus 5. Maka nilai dari X1 tambah X2. Langsung aja. Nih. Fx kuadrat, berarti setiap muncul X masukkan X kuadrat. Berarti Fx kuadrat sama dengan 3X kuadrat ditambahkan 5. Ditambah 2 kali Fx. 2 kali Fx-nya 3X plus 5. Sama dengannya 1. Langsung aja. Ini jadi 3X kuadrat. Ya, 2 kali 3X plus 6X. Kemudian 5, 2 kali 5 10, tambah 5 15 ya. Ditambah ini ada 1. Berarti 15 ini jadi 14 sama dengan 5. Langsung aja yang ditanyakan di soal apa? X1 tambah X2. X1 tambah X2 berdasarkan rumus dalam persamaan kuadrat sama dengan negatif B per A. Nah, nilai B di soal ini adalah 6. Berarti sama dengannya minus 6 diper dengan A. Nilai A-nya adalah 3. Min 6 dibagi dengan 3 sama dengan negatif 2. Sehingga pilihan jawaban untuk soal ini A. Nomor 11 ini soal yang paling gampang ya. Diketahui bangun datar berikut ada segitiga sama kaki, kemudian jajar genjang, trapesium sama kaki, kemudian segitiga sama kaki, yang memiliki satu simetri lipat dan satu simetri putar. Kalau segitiga sama kaki, kita bisa lipat ke satu. Jajar genjang ini dia kan tidak memiliki simetri lipat ya. Jajar genjang kan gini. Nah, kita mau lipat gimana? Kita lipat di sini nggak ada ya. Kita lipat di sini juga nggak ada. Kalau segitiga sama kaki, segitiga di mana kakinya ini sama, berarti kita bisa lipat ini, dan kita juga bisa putar ketika ayo ya ada. Kemudian segitiga sama sisi, kalau segitiga sama sisi dia memiliki simetri lipatnya itu ada 3 ya, karena sama sisi semua nih, kan ini sama semua. Jadi kalau dilipat bisa dilipat gini, bisa dilipat ke sini, bisa dilipat sini. Katanya yang memiliki satu simetri lipat, berarti hanya pernyataan 1 dengan 3. Sehingga pilihan jawaban di soal ini adalah B. Soal nomor 12 pembahasan UTBK tahun 2020. Dalam sebuah komunitas yang beranggotakan 800 orang, ternyata 400 orang suka membaca dan 620 orang suka menulis. Jika X adalah jumlah maksimal orang yang suka keduanya dan Y adalah jumlah minimal orang yang menyukai keduanya, maka X tambah Y sama dengan. Nah, kesimpulan dari soal ini ya, kakak rangkumkan bahwa NS sebagai semesta itu diketahui 800 orang. Kemudian jika A di sini kita menyatakan sebagai banyaknya orang yang suka membaca, dan B yaitu sukanya menulis, berarti N 400 orang dan M 620 orang. Yang ditanyakan itu adalah irisan ya, yang menyukai keduanya, yang maksimalnya X dan yang minimalnya itu adalah Y. Oke, ketentuan yang pertama ketika kita mencari yang minimal, kita bisa menggunakan diagram Venn di sini. Kita coba menggunakan diagram Venn. Ini A dan ini B. Yang minimalnya itu adalah Y. Sudah saya menyatakan ini Y. Yang menyukai membaca 400, berarti ini 400 min Y. Ya. Bisa menuliskan ini 400 kurang Y. Kemudian yang suka menulis 620 kurang juga dengan Y. Disampaikan di soal bahwa totalnya itu adalah 800 orang. Nah, berarti kalau kita menentukan jumlah yang minimalnya ya, ini bukan per ya, tapi 400 dikurang dengan Y. Min Y tambah Y habis sehingga 400 ditambah dengan 620, kalau dikurang Y sama dengannya harus 800. Oke, mudah saja. 800 kita mampuskan dengan 400 sehingga di sini tinggal 400. Maka nilai Y sama dengan
Ya, 620 dikurang berapa supaya 400? Maka tentu harus dikurang 220 orang. Nah, itu kalau yang minimal. Ya, berarti Y. Kemudian kemungkinan yang maksimalnya bagaimana? Kemungkinan yang maksimalnya gini. Nah, ini sebagai B dan di sini sebagai A. Artinya apa? Semua orang yang suka membaca itu juga suka menulis. Oke, ini adalah 400 ya. Kemudian keseluruhannya itu kan 620. Ya kan? 620. Nah, berarti ini kan kalau dijumlahkan udah 1040. Berarti kalau totalnya itu adalah 800, ini kalau dijumlahkan kan ini 620 Mas ya. Karena semua yang suka menulis pasti juga semua yang suka membaca pasti suka menulis ya. Berarti totalnya masih 620. Karena diinginkan itu 800, berarti ada yang tidak menyukai keduanya. Berarti yang tidak menyukai keduanya itu ya tinggal dikurang aja ya, 800 dikurangkan dengan 620, yaitu yang keluarnya 180. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan bahwa nilai X, yaitu jumlah yang paling banyak ya, yang menyukai keduanya itu adalah 400. Sehingga kita bisa dapatkan X tambah Y sama dengan 400 tambah dengan 220. Hasilnya 620. Sehingga pilihan jawaban untuk soal ini adalah C. Lanjut untuk soal nomor 13, titik-titik di bawah ini yang melalui persamaan garis ya, yang melalui persamaan garis yang melalui titik 2,4 dan tegak lurus Y sama dengan min setengah X ditambah 5. Solusi yang pertama kita bisa menggunakan gradien ya. Jadi kita mencari gradiennya aja yang tegak lurus dengan ini. Tapi kayak lebih mudah kita menggunakan persamaan garis. Ini kita mendapatkan M1-nya sama dengan min setengah. Yang kita perlukan adalah M2. M2-nya nanti kalau ini min setengah karena dia tegak lurus, kalau dikalikan harus menghasilkan min 1, maka min setengah itu kalikan 2. Sehingga persamaan garis yang dimaksud ya, persamaan garis yang dimaksud ya, persamaan garisnya kita bisa menyatakan Y sama dengan MX. M-nya 2 berarti langsung aja 2X. Dia melalui 2,4. Kalau X-nya masukkan 2 harus sama dengan 4. Masukkan aja X-nya 2, maka diperoleh Y-nya 4. Berarti persamaan garis yang maksud adalah Y sama dengan 2X. Nah, kita lihat titik yang mana yang melalui Y sama dengan 2X ya. Kalau kita uji yang melalui titik Y, yang melalui garis titik yang dilalui oleh garis Y sama dengan 2X adalah 4 ya. Karena kalau X-nya 1, Y sama dengan 2 kali 1, 2 benar. Kalau yang 3,2 salah ya. Kalau X-nya 3 seharusnya ini 6. Kalau X-nya 1 harusnya 2. Kalau X-nya 1 seharusnya 2. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai untuk soal ini adalah yang D. Karena hanya pernyataan yang keempat saja yang benar. Lanjut untuk soal nomor 14 pembahasan TBK tahun 2020. Diketahui suatu barisan dengan A1 sama dengan 5 dan A2 sama dengan 7. Jika AN tambah 1 sama dengan AN plus 2 dikurang dengan 3 kali AN, maka A3 ditambahkan dengan A2 sama dengan. Nah, A2 yang udah diketahui berarti kita cuma perlu mencari nilai A3 ya. Nah, kita coba kalau untuk N-nya sama dengan 1. Kalau nilai N sama dengan 1, maka apa yang kita dapatkan? Ini akan menjadi A2 sama dengan A3 dikurangkan dengan 3 kali A1 ya. Nah, kita langsung saja memasukkan nilai ini. Nilai A2 diketahui 7. Nilai A2 itu diketahui 7 sama dengan A3 kita belum tahu, dikurangkan 3 kali A1. A1 nya 5 oke. Tapi nilai A3 sama juga dengan 7 ditambahkan dengan 15, hasilnya 20. Yang ditanyakan A3 tambah A2. Nilai A3 itu kan 22 ya kan? Berarti ini 22 kita tambahkan dengan A2. Nilai A2 nya 7. 22 ditambah 7 sama dengan 29. Sehingga pilih jawaban untuk soal nomor 14 adalah E.
Nah, kemudian ini nomor terakhir untuk di paket soal UTBK tahun 2020. Nomor terakhir yang saya dapatkan naskah soalnya. Oke, di soal nomor 15 ini diketahui jika f kuadrat x sama dengan 2fx ditambah 5 memiliki akar x1 dan x2 dengan fx sama dengan 1 min 2x, maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah. Kita masukkan aja fx-nya 1 min 2x ini dikuadratkan. Nanti 1 min 2x dikuadratkan sama dengan 2 dikalikan fx-nya 1 min 2x ditambahkan 5. Ya. Kita langsung kuadratkan aja, ini berarti jadi 4x kuadrat minus 2 kali 1 kali min 2 minus 4x ditambahkan dengan 1. Oke, sama dengannya 2 min 4x, ya kan, ditambahkan 5 min 4x mampus, berarti ini jadinya 4x kuadrat 2 ditambah 5 7, berarti ini minus 6 sama dengan 0. Benar kan? Ya. Nah, kita mau faktorkan silakan, tidak ada masalah ya. Yang ditanyakan soal adalah nilai jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Ini kan persamaan kuadrat nih. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Nah, x1 ditambahkan dengan x2 sama dengan negatif b per a. Karena di soal ini kita tidak mendapatkan nilai b, ya kan? Kita kan tidak mendapatkan nilai b di sini. Berarti nilai b-nya itu adalah 0. 0 dibagi dengan berapa pun hasilnya tetap 0. Sehingga pilihan jawaban untuk soal 15 adalah B. Oke, sampai di sini untuk pembahasan soal UTBK tahun 2020 di tahun lalu. Ini sebagai persiapan UTBK tahun 2021 nanti. Ikuti terus channel PMath. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update pembahasan soal yang lain.